Oke guys, kali ini gue pengen memberi tahu saat ini lagi banjir LCD original iPhone untuk seri 7 dan 17, tapi ini udah pesanan seller juga, mesen 15 unit tapi ada 19, saya kasih semua, ada 19 unit. Yang penting duit cepat muter keluar. Jadi ini semua adalah LCD asli copotan dari HP unit, bukan LCD rekondisi, KW, OM, grade atau dan sebagainya. Baca-baca pedagang yang gak jelas, yang jualan gak tahu barang yang dijual, yang gak bisa ngebedain mana LCD yang benar-benar copotan asli dan LCD rekondisi. Karena sekarang banyak yang dijual online itu, mayoritas LCD yang dijual pedagang online itu, terutama untuk iPhone itu hampir 85% itu LCD rekondisi yang dibilangnya baru. Oleh karena itu saya pengen kupas tuntas, saya beritahukan kepada teman-teman semua, jangan percaya seller online di Bukalapak, Tokopedia ataupun Shopee ataupun apapun, e-commerce apapun yang menjual LCD iPhone kondisi baru original. Jadi gue pastiin itu adalah LCD palsu alias bukan LCD original. Toh sekalipun itu memang LCD original tapi bukan asli copotan, itu ada LCD rekondisi. Jadi untuk LCD second itu kondisi fisik kita tidak bisa memastikan bahwa harus selalu mulus. Jadi random, ada yang bat-bat halus, ya namanya LCD bekas gitu kan. Kalau mau mulus ya beli baru gitu. Jaybox dengan harga 4.440.000 untuk LCD baru seri 7 Plus ya. Jadi ciri fisiknya biasanya ini untuk warna putih. Satu, LCD copotan. Ciri fisik yang paling harus kita tahu itu pertama, ini titik putih tanda air. Tanda air teman-teman. Ini yang akan berubah warna jika warna merah. Dan kalau LCD baru tidak ada biasanya seperti ini, tanda ini. Terus di sini ada di bagian sensor proximity itu ada semacam stiker kuning kecil penutup lubang proximity sensor. Ini warna kuning. Kalau warna putih biasanya ininya kuning. Dan dia terdapat bantalan kamera, semacam busa perekat kamera. Di sini ada. Itu ciri-ciri yang paling harus pertama kita ketahui dulu tentang LCD iPhone yang benar-benar copotan ya. Kalau di antara tiga ini nggak ada salah satu ciri tiga ini, kita lihat dulu, kita pastikan nggak adanya karena copot atau memang karena bekas ganti kaca. Karena pasti beda, LCD bekas copotan bekas ganti kaca itu beda banget. Kalau yang sudah tahu, yang udah paham barang, udah kelihatan gitu. Ini, jadi banyak seller juga yang jual LCD rekondisi dibilang copotan. Ya memang LCD copotan tapi udah direkondisi gitu. Jadi seller kang tipu yang begitu. Jadi saya pastikan apa yang saya bicarakan ini sesuai kebenaran dan memang faktanya seperti itu gitu. Jadi saya nggak ngada-ngada atau merasa paling pintar, enggak. Jadi saya bicara memang sesuai kenyataan yang ada. Oke, ini untuk warna putih ya. Ini untuk warna hitam. Ini untuk warna hitam teman-teman tuh. Tanda air tetap ada. Kita lihat tanda airnya ada nih. Dia sensor proximity-nya di putih, ada stiker putih di sini, ujung sini kotak putih. Oke, bentar agak gelap. Ini ada juga bantalan kamera, ada busanya. Oke ya, agak kurang jelas mungkin ya. Jadi itu ciri fisik yang paling kalau logo Apple ini pasti ada. Yang rekondisi juga ada logo Apple, jadi nggak patokan. Di sini juga pasti ada logo Apple di fleksibel, nggak patokan. Kalau saya udah hatam, jadi nggak usah ngeliat ke, kalau yang amatir yang baru main LCD iPhone mah
atau yang baru pengen beli LCD ori, ada logo Apple-nya nggak mas? Di ininya nggak jaminan. Kadang yang ada logo Apple juga bisa juga dikatakan palsu. Jadi ketiga ciri fisik ini dulu yang paling utama yang harus kita lihat untuk bahwa LCD itu benar-benar copotan atau rekondisi ya. Jadi ini seperti ini ciri kaca gantian kaca yang LCD yang pernah diganti kaca, dia pasti seperti ini teman-teman. Ada plastik seperti ini nih di bagian lubang kamera, lubang speaker. Dan biasanya kacanya itu mulus banget. Yang namanya LCD bekas itu nggak mungkin mulus kayak baru, mulus biasanya. Ya meskipun kita juga dapat yang kaca mulus, tapi kemungkinan itu sangat sedikit. Jadi ada ini untuk warna putih, ini warna hitam. Nah di sini kita bisa di bagian lubang-lubang sensor kamera itu dia bersih, karena memang tidak terdapat jaring speaker, tidak ada titik putihnya, juga tidak ada di bagian sensor. Di bagian lubang kamera depan ini tidak terdapat bantalan busa pengaman kamera. Oke, sampai sini jelas ya Pak teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman, kita bisa bedain. Jadi ini gitu teman-teman. Jadi kalau terbiasa kita berbisnis yang jujur, yang apa adanya gitu kan, kita bicara apa adanya, suka tidak suka orang lain, kita bicara sesuai dengan kebenaran, ya ngapain kita takut gitu. Kalau kita bilang LCD asli kita copotan, rekondisi ya kondisi gitu. Jangan LCD KW atau LCD palsu dibilang LCD asli gitu. Nipu konsumen gitu, kayak enggak gitu. Jadi Ane saranin kalau untuk apapun yang teman-teman pengen beli, terutama LCD ya, khususnya iPad, pas saya emang di produk Apple aja, bertanyalah kepada orang yang memang mengerti dan paham tentang jenis barang yang ingin kita beli. Jangan sekedar tahu, apalagi yang nggak punya pengalaman, jatuhnya nanti sesat. Jadi bertanyalah kepada orang yang memang ahli, punya pengalaman, dan memang itu bidangnya gitu. Dijamin apa yang disampaikan itu pasti benar gitu. 99% pasti benaran. Tapi kalau yang sekedar tahu doang, yang nggak, kurang paham tapi merasa paling paham, biasanya nggak benar gitu. Apalagi pedagang-pedagang yang memang menjual produk itu ngacak kayak sampah, yang KW dijual, yang OM dijual, yang asli dijual, ya memang semua dapat untung. Cuman kalau gue pribadi itu, gue kurang suka tipe-tipe seller model begitu gitu. Karena orientasi udah duit. Ya meskipun itu hak mereka gitu kan untuk menjual, tapi kalau saya nggak seperti itu. Saya nggak ingin membodohi konsumen dengan menjual produk-produk palsu. Saya lebih baik menjual barang-barang yang bekas tapi asli dibanding barang palsu baru. Itu bukan domain saya, itu bukan mainan saya gitu. Jadi kalau ada seller-seller yang ngakunya pemain Apple, pemain iPhone, tapi barang KW masih dijual gitu, masih ada dijual di tokonya. Kalau menurut gua pribadi sih, lu nggak profesional, lu berarti bukannya pemain iPhone sejati. Kalau pemain iPhone sejati itu, apalagi penjual spare part, dia paling anti dan paling nggak mau menjual barang KW apapun alasannya. Meskipun ada untung atau tidak, dia paling anti. Lebih baik dia tidak menjual daripada merusak reputasi. Itu yang benar gitu. Jadi gitu guys. Kalau mau ngeliat seller yang jelas, yang benar, yang terpercaya, lihat produk yang dia jual. Dia pernah menjual produk palsu nggak? Kalau udah dia menjual produk palsu atau produk KW, udah nggak bisa dipercaya. 100% nggak bisa dipercaya. Jadi gitu. Pilihlah seller yang memang hanya menjual item atau barang yang asli. Bekas nggak masalah, yang penting asli. Daripada baru tapi palsu. Gitu teman-teman. Jadi yang palsu itu sangat merugikan Anda sebagai pemakai, selain justru menambah
pengeluaran Anda lebih besar nantinya ketika handphone Anda bermasalah dengan menggunakan LCD palsu ketimbang Anda membeli LCD asli. Jadi kalau kita nggak mampu beli yang baru nih, LCD asli iPhone yang baru yang akan harga selangit mahal, bahkan bisa jual ginjal, cari aja LCD bekas tapi yang penting asli. Jangan beli LCD palsu baru KW, OM grade atau macam-macam bahasa pedagang nggak jelas. Jangan dibeli. Sabarin, mendingan cari yang asli. Jadi itu aja pesan saya teman-teman. Gunakan selalu produk asli meskipun bekas daripada produk baru tapi palsu. Jadilah pengguna handphone yang cerdas. Thank you.